Perkenalkan, nama saya Nova Hakim Diwangga dari Prodi Pendidikan Ekonomi, NIM saya 1872579. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dan dasar pendidikan. Komunikasi, kendala dan komunikasi, hal-hal yang mempengaruhi keefektifan komunikasi, jenis-jenis komunikasi dan fungsinya. A. Kendala dalam komunikasi. 1. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Secara garis besar dapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu A. Hambatan personal, B. Hambatan kultural atau budaya, C. Hambatan fisik, D. Hambatan lingkungan. A. Hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikasi maupun komunikasi atau komunikate. B. Hambatan kultural dan budaya. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. C. Hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. D. Hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. 2. Mengatasi hambatan komunikasi. Pengirim pesan atau komunikator. Pengirim pesan atau komunikator atau sender. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuannya komunikasi tercapai. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Penerima atau komunikan atau komunikator atau receiver. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk kebutuhan mereka. Umpan balik pesan. Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim pengirim pesan. 3. Indikator keberhasilan komunikasi. Suatu komunikasi dikatakan berhasil ditentukan oleh kesamaan pemahaman di antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut. Ketepatan komunikasi atau audiens sebelum menjalani komunikasi biasanya sudah memiliki kerangka pikir. Persepsi. Komunikator yang cerdas harus dapat mempercayai apakah pesan yang disampaikan dapat diterima komunikan. Keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu faktor keberhasilan komunikasi bisnis dalam penggunaan teknologi informasi mutakhir dan komunikasi yaitu ada proses integrasi informasi. Pencocokan. Komunikator yang baik selalu bisa menjaga hubungan kerawanan yang menyenangkan dengan komunikan. Kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercayai ketika berkomunikasi dengannya. Pengendalian. Dalam komunikasi, komunikan memberikan reaksi atau umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan. 4. Pentingnya memiliki kemampuan komunikasi. Komunikasi merupakan kunci untuk membangun dan mengelola sukses. Berikut merupakan hal yang penting dan mendorong dalam komunikasi. A. Membantu membangun tim. Membangun sebuah tim membutuhkan pemimpin yang mampu berkomunikasi yang baik kepada setiap individu. B. Menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang teratur dapat menyelesaikan berbagai kesalahpahaman dan miskomunikasi secara damai. C. Keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu faktor keberhasilan komunikasi bisnis dalam penggunaan teknologi informasi mutakhir dan komunikasi yaitu ada proses integrasi informasi. Pencocokan. Komunikator yang baik selalu bisa menjaga hubungan dengan kekeraban yang menyenangkan dengan komunikan. E. Kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya ketika berkomunikasi dengannya. F. Pengendalian. Dalam komunikasi, komunikan memberi reaksi atau umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan. B. Hal yang mempengaruhi keefektifan komunikasi. Suatu komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikan bisa dipahami dengan baik oleh penerima pesan dan pemahaman yang sama antara pengirim pesan dan penerima pesan. 1. Ketetapan bahasa informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. 2. Konteks bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi terjadi. 3. Alur. Keruntuhan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. 4. Budaya. Aspek ini tidak hanya mengangkut bahasa dan informasi tetapi juga letak ramah atau etika. 5. Kejelasan. Bahasa maupun informasi yang disampaikan dengan harus jelas. 1. Strategi komunikasi yang efektif. A. Mitra bicara atau audiens kita harus cerdik dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau buah pikiran kita. Ketahui tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. C. Perhatikan konteks. Pada saat berkomunikasi, keadaan atau lingkungan sangat berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan. D. Kenali kultur, kebudayaan atau kebiasaan seseorang atau kalangan tertentu perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. C. Pahami bahasa. Pahami bahasa orang lain yang menjadi mitra komunikasi sebagai bentuk dan tanda pembicara.
2. Faktor-faktor mengenai komunikasi yang efektif. A. Latar belakang budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang mengenai kebiasaannya, sehingga semakin lama latar belakang budaya antara komunikator dan komunikan, maka komunikasi semakin efektif. B. Faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang, maka cara pandang orang tersebut akan semakin kompleks. C. Faktor situasi. Perilaku seorang dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. D. Faktor ikatan kelompok. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok akan mempengaruhi cara pandang anggota kelompok tersebut. 3. Komunikasi yang efektif dalam tim kerja. Sebuah penelitian menyatakan bahwa 3 atau lebih orang bekerjasama dalam sebuah tugas akan jauh lebih efektif daripada satu orang menghabiskan seluruh waktunya untuk hal yang sama. A. Cara komunikasi yang benar harus digunakan. B. Setiap komunikasi, apakah itu tertulis atau tulisan atau susunan. Secara logis, bahasa tubuh yang positif harus digunakan. Komunikasi harus jelas dan ringkas. Komunikasi harus mempengaruhi dan persuasif. Komunikasi harus sopan. Fakta-fakta harus tidak menjadi parsial. Fakta-fakta harus lengkap. Fakta-fakta harus baru dan zaman. Umpan baik adalah komponen integral dan komunikasi. Mencoba menggunakan lebih banyak Anda daripada saya menjadi pendengar yang aktif. 4. Ciri komunikasi yang efektif. A. Nyambung atau mengilustrasi pesan dan kebutuhan orang lain dengan tepat. B. Jujur, mengungkapkan gagasan, perasaan, dan kebutuhan yang sesungguhnya. C. Dua arah, seimbang dan jelas, hal yang sampai mudah dimengerti. D. Terbuka, tidak ada pesan dan makna tersembunyi. E. Secara lisan, menggunakan kata-kata untuk menyampaikan gagasan dengan jelas. F. Langsung to the point, tidak takut menyampaikan pesan. G. Asertif, tidak takut mengatakan apa yang ingin dan mengapa. Asertif, tidak takut mengatakan apa yang diinginkan dan mengapa. H. Kolonial, kama dan bersahabat. I. Dua arah dan seimbang antara berbicara dengan mendengarkan. J. Responsif, mempertanyakan keperluan dan pandangan orang lain. 5. Pentingnya menjadi seorang komunikator yang efektif. Dalam dunia semakin maju seperti saat ini, seorang dituntut mempunyai keahlian dalam berkomunikasi untuk menunjang karir mereka. Komunikasi efektif memiliki kekuatan yang sangat besar dan mendorong karir seorang. A. Getlah berarti bagaimana mengenai intonasi suara, tempo dinamika, dan ekspresi suara. Kurangi penggunaan aksen atau logat daerah dalam komunikasi. C. Pergunakan diksi yang tepat, mudah diucapkan dan dihafal. D. Sering-seringlah berkomunikasi secara interaktif. E. Pelajari bahasa Inggris sebisa mungkin. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.